Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gaya mengajar praktis style B atau gaya mengajar latihan. Di sini terdiri oleh saya sendiri, Freya Basita Suri, dan Yekti Kurniasari. Kita akan belajar tentang apa saja. Yang pertama ada pengertian, kedua ada tujuan, ketiga ada tahapan, keempat ada karakteristik, kelima ada peran pelajar, keenam peran pengajar, ketujuh contoh, kedelapan penerapan, dan kesembilan kelebihan dan kekurangan. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Yekti Kurniasari. Kepada Mbak Yekti, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Materi pertama hari ini adalah pengertian gaya mengajar praktis. Ada dua pendapat. Yang pertama menurut Jamaroh dan Zain tahun 2009 yang mengatakan bahwa metode latihan disebut juga metode training adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Selanjutnya ada menurut Tang Kudung tahun 2012, beliau berpendapat metode latihan merupakan suatu pelajaran untuk mengembangkan latihan di mana kata metode digunakan untuk kondisi materi kegiatan. Nah, dalam olahraga ini secara umum latihan merupakan proses yang terorganisir yang bertujuan untuk menambah kekuatan fisik atlet, psikologi, intelektual, atau penampilan mekanik secara cepat. Nah, berdasarkan dua pendapat beliau ini dapat disimpulkan bahwa gaya mengajar latihan adalah pedoman mengajar yang disusun oleh guru secara sistematis, berurutan untuk meningkatkan kemampuan gerak dilakukan secara berulang-ulang. Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa secara individu dan pribadi. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Tujuan dalam gaya mengajar praktis. Pertama ada tujuan gaya mengajar. Tujuan dari gaya mengajar ini yaitu untuk menawarkan kepada pelajar waktu untuk bekerja secara individu dan pribadi, dan untuk menyediakan waktu bagi guru dalam menawarkan umpan balik pelajar individu dan pribadi. Yang kedua, tujuan materi mata pelajaran. Tujuan materi pelajaran ini akan ditekankan oleh poin yang pertama, untuk berlatih sendiri memproduksi model, kedua, untuk mengaktifkan operasi kognitif memori yang diperlukan untuk tugas, ketiga, untuk memperoleh dan internalisasi konten dari praktik pribadi, yang keempat, untuk menyadari bahwa kinerja mahir terkait untuk pengulangan tugas. Yang kelima, untuk menyadari bahwa kinerja mahir terkait dengan pengetahuan hasil melalui umpan balik. Yang ketiga ada tujuan perilaku. Tujuan perilaku ditekankan oleh poin pertama, untuk mengalami awal kemandirian dengan membuat sebuah keputusan, kedua, untuk mengembangkan keterampilan, ketiga, untuk memulai hubungan individu dan pribadi antar guru dan peserta didik, keempat, untuk belajar bertanggung jawab konsekuensi dari setiap keputusan. Misalnya, hubungan antar waktu dan tugas, pengaturan kecepatan dan ritme seseorang, konsekuensi penggunaan waktu, dan mengembangkan kepercayaan dalam menggeser dan membuat keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yekti. Oke, materi selanjutnya ada tahapan mengajar gaya praktis. Proses belajar mengajar dengan gaya praktis ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pre-impact, impact, dan post-impact. Yang pertama ada pre-impact, mencakup semua keputusan yang dibuat sebelumnya yang terjadi secara tatap muka antara guru dengan peserta didik. Keputusan dalam setting ini mencakup tugas gerak yang harus dipelajari,
waktu pengorganisasian alat, tempat berlangsungnya gerak, kriteria keberhasilan, serta prosedur dan materi penilaiannya. Keputusan ini menegaskan tentang maksud. Kemudian ada impact, meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan maksud di atas maksud di tahapan pre-impact tersebut, atau hal-hal yang diputuskan pada tahap pre-impact. Kemudian, keputusan dalam tahap ini menentukan aksi. Yang terakhir ada post-impact, memasukkan keputusan yang berhubungan dengan penilaian penampilan atau pelaksanaan tugas pada masa impact, serta kesesuaian antara maksud dan aksi. Pemberian koreksi dan umpan balik serta penilaian termasuk pada setting ini. Kemudian kita lihat gambar di samping. Dalam gaya praktek, peran guru atau teacher bisa dong dilingkari ya. Teacher adalah untuk membuat semua materi pelajaran dan keputusan logistik atau keputusan sebelum dampak, dan untuk memberikan umpan balik pribadi kepada peserta didik. Kemudian ada peran pelajar atau L di sini, learner adalah melatih memori atau tugas reproduksi secara individu dan pribadi sambil membuat keputusan yang spesifik, misalnya mengenai lokasi, urutan tugas, waktu mulai bertugas, kecepatan dan ritme, waktu berhenti, pertanyaan awal untuk klarifikasi, pakaian, dan penampilan. Terima kasih. Selanjutnya, karakteristik dalam gaya mengajar praktis atau latihan yang pertama, rumusan tujuan, pemilihan aktivitas dan urutan belajar akan ditentukan oleh guru. Yang kedua, siswa hanya diberi kebebasan dalam menentukan tempo latihan. Untuk selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Mbak Yekti. Ya, materi selanjutnya ada peran guru. Ada nomor 1, keputusan sebelum dampak. Keputusan sebelum dampaknya adalah untuk membuat semua materi pembelajaran dan keputusan logistik. Kemudian keputusan setelah dampaknya adalah untuk memberikan umpan balik pribadi kepada peserta didik. Selanjutnya, peran murid. 1. Melatih memori atau tugas reproduksi. Yang kedua, membuat 9 keputusan secara spesifik yang terdiri dari yang pertama, lokasi, yang kedua urutan tugas, yang ketiga waktu mulai per tugas, keempat kecepatan dan ritme, kelima waktu berhenti per tugas, keenam interval, ketujuh pertanyaan awal untuk klarifikasi, kedelapan pakaian dan penampilan, kesembilan postur tubuh. Keputusan tersebut merupakan keputusan awal untuk pengembangan kemandirian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yakti. Oke, selanjutnya ada contoh gaya mengajar praktis B. Contohnya adalah ketika guru memberikan latihan berupa tugas kepada siswanya. Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswanya. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dalam model tugas ini, guru mendelegasikan sebagian kewenangan untuk peserta didik. Guru bisa memberikan tugas belajar gerak, idealnya secara tertulis bisa berupa kartu tugas. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menentukan sendiri kecepatan dan kemajuan belajarnya. Oke. Selanjutnya penerapan. Yang pertama, tugas diberikan secara lisan atau tulisan. Guru bisa memberikan tugas kepada siswa secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, tugas lisan ataupun tulisan dibuat secara jelas dan singkat. Guru bisa memberikan tugas kepada siswa secara jelas dan tidak boros kertas ataupun boros kata. Yang ketiga, siswa melakukan tugas dengan kemampuannya.
Siswa harus mampu mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, kelebihan akan dibacakan oleh Mbak Yekti. Oke, selanjutnya ada kelebihan kayak mengajar praktis. Yang pertama ada guru dapat memberikan umpan balik secara individual. Ketika seperti siswa sudah melakukan tugas dengan semaksimal mungkin, urusan nilai nanti akan dipegang oleh gurunya. Kemudian nomor 2 dapat mengembangkan rasa tanggung jawab. Model ini nantinya dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan rasa tanggung jawabnya di lingkungan sekitar. Untuk kekurangannya, yang pertama, kurang mengembangkan kreativitas. Kedua, tugas yang kurang jelas dan terlalu panjang dapat menimbulkan siswa lupa. Yang ketiga, bagi sebagian anak, dapat menghindari dari tugas yang sebenarnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.